kayak orang ketindihan itu. Terus yang anehnya itu gini mas, kalau orang ketindihan kan biasa nggak bisa napas juga. Itu saya tuh ngerasain kayak ada sosok tuh kayak nek tak sawang ya, iya maksudnya sing tak lihat, sing tak rasakan itu kayak kakek ya orang tua lah, entah kakek atau nenek itu dari bawah. Jadi misalnya gini, saya tidur ke sana nih, ini sini kaki. Nah tiba-tiba kayak ada sosok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku di Adri Official Channel. Oke, halo guys. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Di sini aku kembali lagi bersama Mas Wisnu. Ya guys. Oke, di sini kita kembali lagi ke segmen horor. Di sini kita akan berbincang-bincang. Mungkin kita berbeda tempat ya guys. Oke guys, di sini karena kemarin kita udah 2 episode. Yang pertama ceritain cerita hororku sendiri, yang kedua ceritain ceritanya Mas Wisnu, horor juga, yang itu sekitar 7 hari ya. Oke, dan di sini kita akan menceritakan sebuah cerita mistis horor dan juga, tapi sebelumnya dukung channelku terus dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi ya guys. Dan juga buat teman-teman yang nonton video kali ini, tolong jangan di skip, tonton sampai habis biar kalian nggak bingung sama alur ceritanya nanti ya guys. Oke, di sini yang bercerita Mas Wisnu tentang cerita horor. Oke, Mas gimana sih? Adakah cerita horor lagi selain kemarin setelah 7 hari itu ada sebuah teror, ada sebuah gangguan? Apakah cerita horor yang bisa diceritakan itu untuk berbagi bersama? Sebenarnya tuh banyak mas, banyak Ya, ya banyak. Oke, jam mulai satu persatu kita tuntas. ya terutamanya di sini rumah saya sendiri. Di rumah ini Ini di rumah saya sendiri itu udah berapa ya, lama sih mas, masih kayak zaman SMK, kalau enggak ya baru lulus kemarin sih. Itu banyak kejadian-kejadian, entah saya sendiri yang ngalamin atau ibu saya, atau entah itu juga teman saya di sini. iya. Sampai sekarang saya belum ngalamin. Jangan berat. Jadi itu gini mas, dulu itu waktu saya SMP, kalau nggak SMK itu sore kayaknya, pernah ibu saya itu diudeni. Oke, ditakuti ya. Nah, ditakuti ya enggak kayak cuma sekilas kayak cewek gitu, kayak cewek terus sekelibet gitu. Tuh yang pertama Maghrib. Mbak saya juga tahu tuh maghrib apa ya, sekitar sore mas, sore Sore itu guys, masih sore itu ini. Sore ya, mendung ya, jadi hawanya mungkin singup itu kalau kita istilahkan itu seperti ya hawanya tuh kayak gelap beda gitu, gelap. Susah mendefinisikan. Panas. Iya. Terus itu pernah kejadian itu juga, itu di kamarku sendiri. Itu enggak tahu tuh ketindihan atau gimana, enggak tahu. Posisi tidur loh. Tidur. Oh, posisi tidur Itu pernah ngerasain. Pernah tak mas ngalamin jadi kayak orang ketindihan? Ya, tahu pernah. Tahu. Baru kemarin 2 hari yang lalu. Tahu lah kayak orang ketindihan itu. Nah, terus yang anehnya itu gini mas, kalau orang ketindihan kan biasa nggak bisa napas juga. Itu saya tuh ngerasain kayak ada sosok tuh kayak nek tak sawang ya, iya maksudnya sing tak lihat, sing tak rasakan itu kayak kakek ya orang tua lah, entah kakek atau nenek itu dari bawah. Jadi misalnya gini, saya tidur ke sana nih, ini sini kaki. Nah tiba-tiba kayak ada sosok itu dari sini, dari bawah. Nah, itu terus tiba-tiba itu naik
Jadi terus naik ke ujung kaki sini sampai di depan muka. Merata itu. Iya kayak merangkak mas. Merata. Kayak wong iya kayak orang merangkak ya kayak melayang. Oh. Di atasnya. Nah itu satu. Terus Nggak kaku tuh mas. posisi kaku mas. Ya nggak bisa ngapa-ngapain jadi wong ketindihan. Oh ya kaku. Nah terus itu habis lihat itu kan saya nyoba bangun udah bisa. Udah masih kebangun. Lanjut tidur lagi. Nah, terus itu pas posisi kebetulan saya posisi miring ke kiri, itu tiba-tiba kayak ketindihan lagi. Tapi melihatnya itu kayak anak kecil dua lari-larian. Tuh, Oh, kayak dalam mimpi. iya kayak tapi enggak kayak mimpi mas, nyata kayak nyata. Kayak ketinggian emang. Jadi- Ketinggian tuh, ya emang itu nggak mimpi. Kita itu. Ya Iya. emang lihatnya. Kayak ketinggian kan nggak merem loh. Iya. Kayak ketinggian itu emang kita itu kayak melihat kita sadar yang ada di dunia. Nah, Iya. itu saat itu habis kakek-kakek ya kayak ini orang tua lah udah sepuh, nah, habis itu anak kecil tuh terus tuh kena lagi mas tuh pulang malam-malam pas mati lampu itu saya kebetulan teman saya juga di sini tuh pulang dari main kan. Sebenarnya maaf ya teman-teman ini karena kita di pinggir jalan juga, so anggap aja itu seperti mata lipat. Emang mata lipat sih. Ya, ini saya di pinggir jalan. Pinggir jalan. Oke next. Nah, jadi itu pernah habis main itu masih mati lampu zaman ini baru 2023 atau 2024 ya sekitar tahun yang lalu itu Malam mas malam habis main itu ada 4 orang pokoknya mas, ada 4 orang. Maturanya tak masih. 4 orang nyata. Soalnya teman itu aku, temanku 2, sama temanku 1. Yang 2 itu kembar, yang 1 itu yang ada di rumah ini baru di sana pajak. Oh. Jadi itu 4 orang itu habis main. Nah sebenarnya itu pas di main itu udah aku sama temanku yang 1 itu udah ngerasain. Namanya Mas Yuwono. Nah itu udah ngerasain kayak ada nggak beres dari rumah yang 4. Itu posisi depan mati lampu mas, gelap, jadi setahu lah kayak depan rumahnya itu lebih mistis nah, lebih. ya terus tuh depan rumahnya ya kayak pohon-pohon bambu-bambu gitulah. Itu pulang kan, nah yang 2 ini kan kembar, yang 1 Dana, yang 1 Dani. Nah dua-duanya itu katanya itu diikutin Sejak kapan? dari tempat aku main, di rumah teman juga main. Oh, berarti pas dengan bermain berempat di rumah Iya, temen. iya. Terus pindah ke sini. Nah terus pulang ke sini, mereka katanya mau nginep di sini. Ya udah, posisi udah malam juga kan mas, mati lampu, hujan. Kayak mereka sadar nih, mereka emang diikutin. Terus sadar, jadi udah biasa. 4 orang ini dari dulu udah biasa kayak gitu, udah biasa. Nah 2 itu diikutin ya. Sampai di sini itu pertama itu kan kita cuma di luar, sampai sini jeruk, sampai di sini depan rumah udah kan aku buka pintu mas, buka pintu depan sini. Nah terus mau masuk ke ruang TV, entah nggak sengaja atau teknik efek aku capeknya tuh juga nggak tahu, itu kayak baru ngucapin assalamualaikum mau ke ruang TV, terus itu mas apa kayak ada kaki lewat, jadi kayak Di sini aja. iya jadi kayak ada orang kaki lewat melangkah gitu. Itu suaranya atau Nggak, itu nggak ada suaranya mas, jadi malah bayangan. kayak iya real kayak kaki lewat Kayak kaki. iya Tapi nggak lihat sampai atas. enggak, cuma kaki, adanya cuma kayak kaki lewat gitu, soalnya kan gelap tau mas, cuma ada kayaknya ada sorot lampu dari motor. Nah terus habis itu kan masih ngobrol di depan itu kebetulan saya sama Dana itu ke Alfa beli apa sih lupa, pokoknya ke Alfa dulu. Nah terus si Dani sama Mas Yono itu di rumah. Nah terus itu saat saya sama Dana di sana itu si Dana itu ngerasain kakinya tuh berat
Iya, karena kalau nggak salah udah ngerasain kakinya berat nggak enak. Ini itu udah bertanda berarti. Nah udah, terus sampai di Alfayet dia kan masuk, saya tunggu di luar. Itu dia beli ya minuman, terus sama mbak kasirnya itu pas keluar itu ditanyain, kenapa mas? Kan jalannya udah kayak orang beda, kayak pincang gitu loh. Nah terus itu ketemu sama bapak-bapak tuh. Terus ada bapak bilang sama saya, rasa dolanan sing mas. Nah aku juga kaget tuh, aku ngapain, aku nggak apa-apa. Jebul ya iku dia saya paham kalau temen itu diikutin mungkin kan kaki diganduli ya, diganduli biasanya kan ya namanya nggak kelihatan ya seperti itu. Nah terus dia itu sebelum pulang ya udah dia bilang nggak apa, sudah saya bantuin buat bersihin dulu kan kakinya, biar itu akhirnya udah bersih, udah bisa pulang ke sini berarti. Pulang ke sini sampai sini Yuwana sama Dani itu bilang, Dani jebul juga diikuti. Nah, udah ditangani sama si Yuwono. Tapi tahunnya setelah PK di sini cuma berdua sama si Yono. Ya sebelumnya udah pada ngerasain tapi nggak menang. Nggak. Terus ya itu saya sama Dana, terus Mas Dani sama Mas Yuwono itu di sini. Terus sampai di rumah diceritain gini. Tapi itu pas cerita itu udah kayak udah dia bilangin atau masih udah. Jadi harus dibersihin. Udah dibersihin dulu kan, baru dia cerita gini. Oke, so teman-teman, jadi ceritanya itu menceritakan ketika Mas itu pulang malam gitu ya, dan diikuti. Jadi buat teman-teman yang mungkin pulang main malam-malam itu sebenarnya nggak usah takut. Toh kalau kalian nggak pernah tahu kapan akan diikutin, kapan akan enggak. Selama kalian berani dan kalian udah sombong sendiri, kalau kalian berani tetap aman. Iya. Intinya, aku pribadi orang harus berani. Itu aja. Soalnya kebanyakan rata-rata orang yang orang cerita kayak ditakutin tuh kebanyakan orang yang para penakut. Oke. Jadi saya pernah mungkin Mas, pas ketika saya pulang malam, kalau main kan pulang jam 1 jam 2, iya. bahkan sampai jam 3 jam 2 pagi lah. Kalau jam 3 malah nggak takut sebenarnya malah. Iya. Kalau jam 1 sebenarnya nggak takut kalau ada gitu-gituan. Aku lebih takutin ketemu lagi jalan gitu. Kayak mau jalan turun terus kan ada kan nggak mungkin ngerem gitu Mas. Iya. Tak takutnya kayak gituan Mas, tak takut kan. Yo namanya malam-malam kan nggak pernah tahu. Yang paling rawan kan, yang paling sering muncul di sini kan kayak gitu. Kalau aku ini nggak takut. Terus pas selama itu aku belum pernah ditakutin. Kecuali kemarin. Kalau kemarin tuh pas yang di episode pas aku bikin podcast horor itu aku itu malah baru berangkat. Itu malah aku nggak sendirian itu malah berdua. Kalau sendirian malah aman-aman aja, itu berdua malah ada. Ya, tapi itu sebenarnya nggak takut juga. Mungkin loh yang takut tuh yang belakang, kemungkinan itu bisa jadi, itu bisa ya deh. Terus kalau biasanya aku pas pulang malam sendirian tuh itu aman-aman aja, nggak ada yang takut. Kalau takut kita kenceng aja tapi tetap stay aman. Makanya kenceng tuh kayak kita sombong apa sih? Bener, karena itu adalah antibody kalau menurut saya. Antibody itu Mas, kalau ya bahasa virusnya atau bahasanya itu ya. Antibody. Ini kan derajat kita kan lebih tinggi lah daripada kayak gitu. Jadi buat apa terus juga takut? Mungkin ada beberapa orang yang takut, mungkin juga ada. Terus itu kan yang bukti pertama kalau kita gak takut itu gak takut. Aku kemarin belum lama ini aku tuh takut Mas, bener aku takut. Aku di rumah sendiri, nggak di rumah itu takut, nggak tahu. Di kamar takut, nggak tahu sebabnya apa. Mungkin karena dia habis ditakutin di kamar itu mati sendiri ya. Dan aku tuh tidur. Sebenarnya bukan kelihatan gitu, tapi ketinggian Mas, ketinggian. Dan ketinggian yang pertama sebenarnya nggak ketinggian sih, kayak ngindir tuh Mas, kayak kita baru nyimak kayak terus kayak menabrak apa gitu. Yeah. Yang pertama itu kan it's okay, itu biasa lah kalau kayak mimpi tiba-tiba nabrak entah nonton apa. Ini yang kedua tuh aku tidur. Yang tak rasain, aku tuh sadar. Aku nggak ngerasain tidur, aku tersadar. Bukan lucid dream loh, ini
Ya aku bener, aku melek. Aku tuh bicara dengan hatiku sendiri. Aku tuh denger TV ku itu hidup Mas. Jam Sekitar jam 11 sampai 12. itu udah pada tidur Mas. Udah pada tidur semua. Aku tuh bener denger TV ku tuh hidup. Dan aku berpikir, dan aku pas itu aku berpikir, aku bilang, oh kakakku pulang dari main. Terus habis itu selep, aku ingat kakakku nggak di rumah, kakakku di Jakarta baru berangkat kemarin siang gitu. Kemarin siang gitu, terus aku bilang, suppos ini. Habis itu aku masih, tapi itu aku masih tidur, masih dengan kondisi aku tidur, tapi aku masih nyadar itu pikiran itu. Terus tiba-tiba kayak dikerutu gitu Mas. Kayak dikasih kayak tanah disauri gitu. Nah itu kan gitu Di atas genteng atau? di atas genteng. Kan nggak ada pelapon itu, jadi kan denger banget gitu. Iya. Oh nggak tahu itu apa itu kayak dikerutuk gitu. Bunyinya tuh kayak dikerutuk. Oke, buat teman-teman disclaimer, dikerutuk itu adalah seperti kalau atap kalian tuh dilemparin batu, dilemparin tanah itu ya berkrek gitu loh, sampai berbunyi keras. Nah itu kali kedua dikerutuk Mas. Yang pertama nanya ceritain itu dari itu aku sadar dari ketinggian, aku bisa lompat. Aku langsung buka pintu kamar, aku langsung keluar. Teriak aku, hari ini belum ada sembuh. Terus tanya ibu, kenapa? Baru apa pakai baju kamu? Ide, ya tak dipilih mau urip, aku yang tipenya hidup. Saya urip itu bisa pak, kira masku. Tuh dia nggak di rumah. Nah habis itu masuk dilebihin di kamarku gitu loh. Ditakut lagi di kamarku setelah video kemarin awas omongan dimatiin mati sendiri. Padahal itu belum ada, bukan pas batas limit. Kalau limitnya itu kan 12 menit, 10 menit itu baru 5 menit, 6 menit. Dan matinya itu pas 49 detik kemarin itu. Ini kan tanda-tandanya di situ. Kalau pas 12 menit itu oke. Dan itu nanti yang kedua kayak dikerutuki tadi Mas. Oke, itu dikerutuki. Kenapa aku bilang kali kedua? Karena pas pertama itu aku main jam 1 malam di rumah temanku Ya. Terus aku berbalik itu kan, yang itu galvalum itu Mas. Tadinya kan ada atap desa yang galvalum ya, seng itu. paham. Nah emang di atas itu ada buah apa namanya, aku lupa buah apa, jambu. Tapi itu di pas, kalau jambu kan soalnya nggak keras banget. Iya. Itu deng, itu jambu. Lanjut kedua, gleng, besar tuh Mas. Nggak kayak suara jambu itu. Temanku yang punya rumah itu bilang kalau suaranya kayak gini bukan jambu lagi. Ini bisa ketawa. Oh iya, paham. Pas itu aku berempat, aku sebenarnya berbanyak, tapi ada yang bilang di situ. Temanku 2-3 itu naik ke atap, bener-bener naik ke atap, bahkan semuanya naik ke atap. Iya. Terus Aku yang nggak naik, aku lihat mayat, soalnya kan aku masih naik Mas. Aku tuh nginjek kayak belepak kayak kapan tuh, jeplos aku terus. oh iya. Temanku yang naik kan itu nggak dapat apa-apa juga, malah dia memetik jambu yang di pohon. Di sini nggak ada apa-apa. Terus pas itu kan masih banyak gencar-gencarnya maling itu. Oh ya, zaman-zaman Nah, isu-isu maling. tapi nggak ada batu juga. Kita putri rumah dari atap itu kan kelihatan semua loh, nggak ada. Nah kayak itu ya mungkin kan kalau emang itu bener rumah kan nggak, pas dicari pasti nggak kelihatan loh Mas. Iya. Soalnya kelihatan ya nggak mungkin sih sebenarnya. Kalau kelihatan pasti udah pada kabur Mas. Gimana cuma dari berarti kepala kalau nggak ada badan tetap badan langsung kabur ke atap. Habis itu yang tadinya udah mau pulang nggak jadi pulang. nginap. Bukan karena aku takut pulang, soalnya temanku di rumah sendirian. Dia Oh. oke, tidur sini aja. Terus oke, kita tidur sini. Kita pindah dari ruangan tadi, kita pindah ke ruang tamu.
ngobrol tidur sampai pagi. Sebenarnya tidurnya nyenyak, tapi sampai sekarang kita belum tahu apa yang di situ, apa yang terjadi itu. Ya sebenarnya kita nggak terlalu memperdulikan, it's okay itu mau emang kita kan beda alam, tapi itu mungkin warning aja. Kalau aku kayak gitu kan tanggap warning mas, tengah malam jangan berisik Ya warningnya gitu. ya udah berarti tahu waktu lah. Ya meskipun di rumah sendiri Ya. sebenarnya mungkin warning aja, tapi itu sebuah yang mistis juga, karena kalau kita di suatu ruangan dan ada bunyi keras, kalau itu bunyi kan bisa dipengaruhi dengan berapa hal. besar kerasnya bunyi itu kan bisa dipengaruhi berapa hal, mulai dari volume benda yang jatuh. Iya benar. Soalnya itu kalau kita kira-kira volume benda yang jatuh sama suaranya itu nggak make sense, nggak klop. Jadi anehnya tuh di situ. Dan itu kita pindah ruangan, cuma scroll ngobrol pagi sampai tidur, dan kita anggap biasa aja. Karena mungkin ya emang itu pengalaman horor, pengalaman hororku yang sampai terheran-heran sampai sekarang tuh belum terjawab. Itu ya itu Masih penasaran lah. penasaran, soalnya sampai kita manjat ke atap itu, Sampai ngecek juga itu mas. ngecek ke atap gambar itu dia teman yang satu naik, bener-bener naik, harus kita cari nggak ada, bahkan ya orang juga nggak ada orang yang cari. Soalnya kan juga posisi itu mas sepi, nggak ada orang, cuma ibaratnya yang punya rumah sama ya sama teman-temannya juga itu. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu pengalaman dari aku yang maaf ya tadi motong. Nggak apa-apa mas. Soalnya itu aku kemarin belum sempat cerita, dan itu mungkin teman-temanku juga masih pada ingat. Bisa komen di bawah ini buat teman-temanku yang masih ingat, soalnya itu berbahaya sebenarnya. Oke, selain itu tadi mas, selain yang di rumah itu tadi mungkin masih ada cerita yang Masih mas. ganjal tuh. Terus sebenarnya kan di rumah itu waktu itu sering mas kayak kayak gitu, kayak misalnya aku lagi ngobrol sama temanku, ini kayak udah jam 10 ke atas lah, malam lah, itu tiba-tiba itu kayak ada yang merhatiin, entah dari ruang TV lah atau dari luar. Teman-teman juga gitu, udah bilang, oh ya udah biarin aja, jadi kita nggak ganggu, kita cuma ngobrol gini-gini. Nah terus pernah mas dulu itu waktu kecil, waktu SD kelas 3 itu, saya kan nggak di sini nih, kelas 3 SD itu kebetulan orang tua saya dua merantau, saya sama mbak saya itu tinggal di tempat singgah saya, kakek nenek saya di Dilem itu pernah waktu itu kalau orang Dilem itu bilangnya itu manuk keblak. Apa? Manuk keblak. Keblak itu mas? Nah, jadi jenis kalau orang Dilem itu bilangnya manuk keblak itu jadi Burung hantu? enggak, itu kayak enggak kelihatan mas, itu cuma istilah buat namain. Jadi itu modelnya itu kayak pintu, kalau nggak jendela itu kayak digebrek-gebrek, brek. Tapi beda kan kalau orang notak-notak kan cuma Iya, tok gitu. tok atau jek-jek. Itu kayak bener kayak di, Berarti kayak gempa mas? nggak kayak gempa tapi kayak di backnya tuh keras banget mas, kayak gimana ya? Jadi blok Geder gitu. nah kayak geder tapi lebih kayak gedernya kan, kalau geder orang kan cuma gini. Nah itu gedernya lebih kayak lebih situ. Kok kira juga dulu itu cuma siapa si mbah gini, tak ibaratnya tak mbah gitu, gayanya awal. Terus yang paling si mbah saya itu bilang tuh tangan jenenge mana keblak nu biasa kene iki kok dianu. Dulu si mbah saya itu pernah kayak gitu toh, dia keluar pun juga nggak ada apa-apa, kirain apa gitu kan. Jadi itu ada istilah manuk keblak. Itu manuk itu burung ya, burung keblak. Sebenarnya saya belum tahu juga tentang kayak gitu, tentang itu.
baru tahu istilah manuk geblak sekarang. Tapi itu yang saya tahu itu dares. Apa itu mas? Dares itu biasanya mitosnya konon katanya itu ketika itu berbunyi itu akan ada sesuatu, Maksudnya kayak orang meninggal itu mas. dares. Hah? Dares. Biasa menyebutnya itu dares. Itu kayak Ini burung itu bunyi. oh itu dares. Burung Oh dares gitu. kalau di sini tuh namanya cangak mas. Sangat BO kayak jadi tapi itu sebenarnya burung hantu ya mas. Burung hantu burung apa enggak? Kalau cangak itu kalau orang mitos juga gitu. Kalau ada bunyi burung cangak itu nggak tahu wujudnya apa juga. Saya belum pernah tahu, belum ada yang tahu juga. Katanya burung cangak itu kalau ada suara burung cangak itu mesti ada orang yang mau meninggal. Oke. Sekarang kita kan di Gunung Kidul mas. Gunung Kidul itu punya banyak mitos mulai dari ya burung tadi. Mungkin kita karena berbeda tempat tuh beda namanya dares, iya. burung cangak gitu. Karena mungkin kalau yang orang meninggal tuh biasanya kalau di Gunung Kidul tuh yang paling ngetren paling kayak paling diketahui itu kan Pulung Gantung. Nah emang itu baru tahun berapa ya? Kayak tahun kemarin mas itu gendar-gendarnya Pulung Gantung loh kayak mas. Pulung Gantung dan juga itu emang Itu pernah diekspos juga di channel YouTube-nya siapa ya mas? Aku lupa. Nah channel YouTube-nya itu mas yang pas kita tanya tuh oh iya apa namanya? aku lupa Itu pernah diekspos di channel YouTube salah satu YouTuber itu. Jadi pernah diekspos Gunung Kidul tuh yang terkenal dengan mitos Pulung Gantungnya. Pulung Gantung itu emang itu juga pertanda itu kita boleh percaya boleh enggak tapi sebagai orang Gunung Kidul itu kita melestarikan kepercayaan itu melestarikan itu maksudnya kita boleh percaya tapi ya jangan sepenuhnya Iya. Tapi Kita- juga kebanyakan pernah melihat gitu. dan kebanyakan bener Karena bener terus kayak orang-orang itu bilang Pulung Gantung itu kayak cahaya mas, kayak komet gitu. iya Mas masa langsung udah. kalau enggak Iya. api mas Iya, kalau api beda lagi mas. Beda lagi. Api kan ada dua, bisa itu bisa Banaspati. oh iya soalnya aku juga pernah mas nabrak Pulung Gantung Gimana mas? dulu ceritanya itu pas aku masih itu bang aku SD atau aku loh mas soalnya yang masih kecil itu puasa pulang dari terawih jalan kaki sebenarnya aku tuh sama bapak ibuku tapi kan dua tiga anak di belakang bapak di belakang aku ikut di belakang ya enggak gitu misalkan ya namanya kecil itu kan biasanya lebih excited tuh mas Iya. besok kita lebih cepat jalannya kita jalan tek jelek. Berhenti ya langsung mundur sebelah di atasku ada bentuk wujud putih kayak awan gitu mas tapi awan kan bergeraknya di atas Iya. itu enggak itu di mungkin 1 meter di atas kepalaku gitu. Dan itu pertama kali aku tahu apa itu Pulung Gantung itu di depan mata kepalaku sendiri. Dulu aku juga pernah mas. Tuh tahu paut paut itu. Iya. Nah itu pernah. Itu mistis mas. Nah, Jadi itu enggak. pernah aku, ibu sama bapakku. Tuh kebetulan motornya tuh kayaknya mogok atau gimana? Bener mogok. Mogok tuh. Nah terus tuh waktu masih umur berapa ya kayak kecil lah SD kalau nggak TK tuh mas. Oh paut yang baru mas. Iya paut yang baru. Nah, terus itu ada itu kayak komet. Kalau kata ibu itu aku dulu bilangnya kayak bola api. Soalnya kan melesat tuh mas. Ada bola api kan ada dua. Iya, kemudian tapi juga kayaknya kalau kemudian itu kalau menurut itu Pulung Gantung mas. Bukan Banaspati Pak. Bukan. Kalau Banaspati itu beda lagi soalnya. Jadi besok kalau Banaspati nggak mungkin cepet gitu loh mas. Banaspati kan lebih apinya lebih kelihatan menyala. Itu kan kayak benar-benar kayak komet melesat set. Ya itu pernah. Terus juga pas puasa juga pernah mas. Puasa itu pas puasa ditakutin pernah. Itu posisi aku kan habis sahur. Niatnya masuk ban tidur bentar. Nah habis itu udah mau mepet waktu subuh, terus ya udah buru-buru kan sendiri, nggak ada teman, jalan sendiri, terus jalan sampai di rumah daerah sana. Tuh aku kayak ngeliat
orang pakai mukena putih. Dikirain orang mau sebulan. Kok kira itu orang mau sebulan. Ya udah. Aku ibaratnya tak tututi tau Mas. Ya kok. Renek. Wah, aku di posisi masih anak kecil wajar aku takut. Langsung aku jalan cepet Mas. Emang di situ emang banyak dulu banyak orang di itu juga. Tapi yang itu Mas, yang daerah jenengan yang di PAUD itu emang cerita ya Mas, kalau di PAUD itu emang saya bisa katakan dia itu emang mistis. Makanya mistis tuh dari segi tempatnya itu kan pasti gelap nih malam, dan itu depannya kan pohon-pohon ya Mas, Magdalena. Oke, terus cuma banyak Cuman kebun. itu ada satu bangunan di situ Mas, padahal ada yang lain tapi kan kayak 100 meter sana, Iya. 100 meter sini, mungkin depan kan banyak yang kosong gitu. Iya. Dan itu memang agak sibuk gitu Mas. Emang ngapain juga gitu Mas? Kalau siang biasa aja, Biasa. tapi kalau malam tuh beda. Dan Enggak cuma sekali, 2 kali juga aku Mas di situ. soalnya itu orang, saya sebagai penduduk situ itu emang orang-orang situ kalau di situ emang satu tempat yang paling dimistiskan di aku itu emang situ Mas, emang paling situ. Kalau yang lain lebih biasa aja sih, tapi kalau situ ya tahu situ emang jadi tempat yang dari yang PAUD, ayo mana PAUD, ayo cari PAUD ujian gitu. Emang Iya situ sih. yang paling Ya itu pas di depan daerah apa tuh Mas yang tikungan tuh jalan ke arah Pirambang itu yang tikungannya sepi banget tuh itu. ya sebenarnya. Nah di situ aku sama ibuku tuh denger kayak entah kalau penanggapku itu kayak kresek-kresek, tapi kalau ibu kayak orang menggelap atau gimana nggak tahu juga itu. Nah terus sampai di rumah simbahku itu kan pasti dari rumah mau ke tempat simbah. Nah sampai di rumah simbahku itu mamaku baru bilang, kau kerungu kira kerungu aja nih aku, ini baru bener. Terus ibuku juga pernah dulu itu tau lah jembatan Perbutan. Itu kan ada masih pohon bambu. Itu kan pol bambu Mas, Nah, pojokan itu kan. ya sekarang kan udah hilang karena tak nih banjir tahun berapa itu. Dulu mamaku pernah di situ kayak jadi boncengan sama bapakku. Mamaku kan di belakang. Itu kayak pernah rasain kayak diboncengi ditemplokin belakang. Hilang itu ada orang lewat. Itu baru hilang katanya. Tapi itu kelihatan ya Mas, mungkin lihat dari spion gitu. Nggak tahu ya ibuku soalnya kayak ngerasain kayak entah kayak pocong atau gimana, pokoknya ada yang ikut bonceng lah di belakang. Iya, nah itu emang sering gitu Mas. Sering spionku kayak malah gituin ben gak garan. Ya kadang sok penasaran, kadang enggak, kadang capek langsung. Soalnya itu nek gitu yang ini tadi, nggak tahu sebut Mas, yang ini tadi itu kalau katanya tuh bisa nyembur Maksudnya? bisa mengeluarkan cairan dari mulut. Itu orang katanya itu bener gitu, tapi nggak tahu akibatnya dari itu apa. Tapi soalnya temen ada yang bilang teman itu pernah sembur itu dan baunya habis hilang itu, tapi nggak tahu itu kesemburannya itu bisa entah ngeluarin atau gimana, itu nggak tahu sebenarnya. Makanya nggak tahu efeknya itu. Tapi intinya kalau saranku sih kalau ketemu ini tadi hati-hati aja, jangan ya lari dan nggak lari aja, maksudnya jangan sampai kalian kesembur gitu, soalnya bisa nyembur. Dengar aku juga Mas. Baru dengar soalnya. Aku pertama tuh cerita di gunungan tuh bisa nyembur, dan aku kan mikir itu cuman halusinasi, dan ternyata temanku cerita itu tuh nyembur, dan nyembur itu habisnya nggak hilang. Oh berarti bener bisa nyembur, akhirnya enggak, kita bisa. Ya mungkin kalau setiap makhluk kan punya kelebihan, punya daya serang, daya itu sendiri. Iya. Kalau manusia kan kita diberi perlengkapan akal pikiran juga. Terus kalau sebenarnya hewan itu kan punya perlengkapan untuk bertahan hidup. Misal kalau kita bicara dengan kalajengking itu kan punya apa Mas yang bisa ngentuk ini Ya apa ya? Kayak sejenis ya pelindungan dirinya lah. dirinya.
kayak lebah juga iya ya kan, kayak ular itu kan Ada yang berbisa, ada yang cuma ya, lilit. kayak yang jember juga, dan ular itu mungkin kan aku kan pernah ngobrol-ngobrol kan sama ular gitu. Ular itu sebenarnya jangan dibunuh, kita bisa buang aja, soalnya kalau kita dibunuh itu sebenarnya itu nggak berbisa. Ular aman sebenarnya, itu kalau dibunuh di rumah itu kan ada sisa darahnya yang jatuh, terus malah ular nanti yang lain malah masuk ular kobra kan berbahaya mas Ya. dan itu kan perlindungan dirinya itu gigit, kalau nggak diapain ya nggak gigit. Ya. Mamanya kepinjek itu kan refleksnya tetap gigit mas, dan refleksnya itu setahu itu melepaskan diri dulu baru gigit, kalau nggak bisa baru gigit. Iya. Jadi tetap hati-hati aja loh. Jadi menurutku yang itu tadi, yang Handi tadi itu mungkin perlindungan dirinya di situ, karena kan setiap itu juga makhluk ciptaan Allah juga pasti punya perlindungan dirinya atau punya senjatanya sendiri. Mungkin gitu aja biar nggak sulit-sulit sebenarnya. Iya. Terus juga pernah mas, itu yang babakan ini masih ular ya, itu kita masuk akal lengganya juga masih bingung. Jadi posisi itu waktu SD kayaknya, kalau nggak SMP, aku kan habis kamar mandi, kamar depan ini tuh aku mau ganti, mau ambil ganti kayaknya. Nah terus mau ke kamarku sendiri, mau ganti itu. Nah terus kan lawang tak tutup. Iya, pas aku buka itu tiba-tiba udah ada ular di depanku, udah Ular tuh kira iya aku ular, tapi kan aneh itu aku masuk kamar itu nggak ada mas. masuk kamar nggak ada, terus Masuk- orang kamar mandi Aku masuk kan habis mandi, masuk kamar ambil ganti kan nggak lama teman cuma ambil udah pindah lagi kan mau buka itu kan tiba-tiba ular udah ada, nggak denger ada suara jatuh gimana nggak. tadi sampean dari kamar Dari kamar mandi terus ke kamar yang satu itu mau cuma ambil ganti soalnya habis Iya. dijemurin kan. Nah ambil kan cuma ambil udah mau pindah ke kamar aku mau ganti kan, jadi nggak ada waktu 1 menit juga mas, tapi lah pintu depan kebuka nggak? ketutup. Itu masalahnya kalau di depan mungkin arahnya ke sana mas, tapi enggak, itu arahnya mau keluar. Itu kalau kayak satu nggak ada suaranya itu sebenarnya banyak itu bisa Ya. mungkin siluman, Ya nggak tahu juga sih mas, aku makanya. tapi kalau itu bentuknya ular itu kita bisa positifin aja, mungkin itu emang udah di situ berapa Iya. saat, tapi Iya, nggak kalau tak tahu. kalau diselip-selipan atau dari atas aku jatuh nggak denger ya nggak tahu juga. soalnya kan ya namanya hewan juga. Iya, itu kan saya cuma kaget heran juga tiba-tiba. Nanti kok itu kan gini 1 menit, ibaratnya nggak ada 1 menit keluar di kamar, tiba-tiba masuk kamar itu ada ular yang keluarnya ada ular yang mau keluar, bukan mau masuk tapi mau keluar. Jadi kapan masuknya kita nggak pernah tahu. Iya, makanya memang dulu tuh rumahku juga itu mas banyak ularnya. Terus katanya suruh bersihin ngeruat gitu ya, kayak ngeruat bersih itu aneh ularnya juga pada ya. Ya nek dibersihin emang itu bener mas, soalnya kan kalau ular masuk rumah berarti itu suka kotor gitu nanti. Bukan bersihin gitu loh mas, maksudnya dalam arti Oh yang itunya loh. enggak Tak kirain dua-duanya mas. enggak beda ya, bersihin berarti ya orang Jawa tahu lah. Ya, makanya yang ruwatan tuh. Kayak jenis ular cuma bilangnya ngersih omahmu, pekaranganmu resik ono cuma gitu. Tak kira itu dua-duanya maksudnya yang secara Itu posisi dulu mas, malah nggak rimbun nggak apa mas, bersih lingkungan rumah itu juga bersih. Anehnya itu. ya bener sih, soalnya kan kalau rumah udah bersih itu kan nggak mungkin ular masuk rumah. Kalau ular masih masuk rumah, tikus masuk rumah, berarti kan Ya, itu mungkin mencari cuma- makanan kotor. Mungkin bisa lah itu, tapi juga kita nggak ada yang tahu nih mau Kita bener ya nggak pernah gimana. tahu teman-teman. Oke, jadi di video ini closing statement ya. Oke, jadi tetap kalian wajib jangan pernah takut sama apapun itu. Makanya jangan pernah takut dengan itu, mungkin hantu, mungkin itu gangguan kecil, mungkin itu kebatan bayangan. Atau cuma sekedar mitos atau gimana, itu ya udah kalau misal kalian ke
daerah tertentu terus ada mitos gini, ada larangan gini-gini, ya udah kita hormati, kita sebagai tamu harusnya kita menghormati adat yang ada. Soalnya kan kita hidup tuh di Indonesia, beragam suku dan budaya, jadi setiap daerah tuh mesti ada lah Iya. mitos gimana. Kita sebagai orang kan juga maksudnya hidup sosial itu kan harus saling menghormati juga. Iya, berbeda itu. Jadi di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan selain itu juga mungkin kalau kita masalah hewan, masalah serangga itu yang penting bersih aja. Teman-teman bisa kalian bersihin kamar, bersihin rumah, dari bersihin yang secara fisik banyak kita bersihin. Ya benar, lingkungan rumah biar nggak ada banyak ibaratnya timbun-timbunan entah apa, atau yang ibaratnya ya bisa menimbulkan buat rumah serangga ataupun hewan buas yang lain kayak ular. Dan juga bersihin secara yang ya tadi mungkin jualan, tapi itu sebenarnya bisa dengan banyak hal, dengan tuntunan agama itu juga bisa banget. Iya, emang dari tuntunan agama itu juga bisa, tergantung kalian mau gimana ya udah. Oke, jadi mungkin nggak banyak yang bisa kita bicara di sini. Ini kita berbicara tentang cerita kita masing-masing tentang horor, tentang mistis yang itu kok bisa terjadi gimana. Oke, mungkin cuma sini aja. Ingat satu hal, thank you mas. Ingat satu hal, you're only dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.